Sepeninggal istri dan paman beliau, Nabi Muhammad SAW merasa tidak ada seorang pun dari kerabat beliau yang dapat mendukung dan melindungi beliau ketika mengalami penganiayaan dari para pemimpin musyrikin Quraisy, sehingga untuk sementara beliau jarang keluar rumah. Namun di luar dugaan, Abu Lahab datang menemui Nabi SAW dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Kepada Nabi, dia berkata dengan kata-kata lembut, "Wahai Muhammad, lanjutkan apa yang kau inginkan dan lakukan apa yang engkau lakukan ketika Abu Thalib masih hidup. Sekarang saya yang membelamu." Dengan perkataan Abu Lahab, para pemimpin Quraisy yang ingin menganiaya Nabi terhalang, karena kebanyakan dari mereka takut kepada Abu Lahab seperti kepada Abu Thalib. Oleh karena itu, Nabi SAW keluar dari rumahnya seperti biasa, dan tidak ada satupun pemuka kaum musyrikin Quraisy yang berani menghalangi atau mengganggu Nabi. Ketika Abu Lahab mengatakan hal ini kepada Nabi, dia tidak menyangka bahwa perkataannya didengar oleh seseorang dari kepala suku Quraisy yang memusuhi Nabi, yaitu Ibnu Aitollah. Beberapa hari kemudian, kata-kata Abu Lahab sudah menyebar di antara para pemimpin dan pembesar kaum musyrikin Quraisy. Tidak lama kemudian, Abu Lahab didatangi oleh para pemuka dan tokoh Quraisy. Mereka bertanya kepadanya, "Wahai Aba Atbah, benarkah engkau sekarang telah meninggalkan agama orang tuamu Abdul Muthalib?" Abu Lahab menjawab, "Tidak. Saya tidak meninggalkan agama orang tua saya, Abdul Muthalib." Mereka berkata, "Jangan begitu, katakan yang sebenarnya, karena kami telah mendengar bahwa engkau sekarang telah meninggalkan agama orang tua engkau, Abdul Muthalib, dan mengikuti agama Muhammad." Abu Lahab menjawab, "Tidak, dan tidak akan pernah. Beginilah keadaan yang sebenarnya. Saya mencegah orang yang ingin berbuat semena-mena dan melecehkan anak saudara saya, agar ia melanjutkan keinginannya seperti yang biasa dilakukannya ketika Abu Thalib masih hidup, dan perbuatannya tidak boleh diganggu oleh siapapun." Mereka berkata, "Kalau begitu baiklah, memang kau adalah orang yang baik, dan kau adalah orang yang menjaga kehormatan saudaramu, dan kau adalah orang yang tidak suka merusak persaudaraan." Begitulah pembelaan Abu Lahab terhadap Nabi ketika baru saja kehilangan Abu Thalib. Entah kenapa Abu Lahab punya keinginan untuk membela Nabi SAW. Orang-orang tidak mengetahui keadaan sebenarnya. Orang-orang hanya bisa menebak bahwa perasaan itu mungkin muncul karena dia menyadari bahwa dia adalah satu-satunya paman sulung Nabi, atau mungkin karena dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kalsum, menikah dengan dua putra Abu Lahab, yaitu Atbah dan Utaibah. Ternyata, kasih sayang Abu Lahab hanya bertahan beberapa hari. Suatu hari, Abu Jahal dan Uqbah bin Abi Mu'ayts mendatangi Abu Lahab, yang sengaja berusaha menghasutnya agar tidak terus-menerus melindungi dan membela Nabi SAW. Setelah bertemu dengan Abu Lahab, mereka berkata, "Wahai Aba Atbah, bukankah anak saudaramu memberitahumu bahwa orang tuamu ada di neraka?" Abu Lahab menjawab, "Tidak." Mereka berkata, "Kenapa engkau tidak bertanya padanya? Coba tanyakan sekarang juga." Abu Lahab dengan wajah merah dan sangat marah segera pergi menemui Nabi. Setelah bertemu dengan beliau, dia bertanya, "Wahai Muhammad, di mana kediaman Abdul Muthalib?" Nabi menjawab dengan lemah lembut, "Bersama kaumnya." Setelah menerima jawaban ini, Abu Lahab kemudian kembali ke rumahnya dan memberitahu mereka berdua, "Saya sudah bertanya kepada Muhammad dan dia menjawab kediaman Abdul Muthalib bersama kaumnya." Mereka berkata, "Oh tidak demikian,
kami telah mendengar dengan jelas bahwa Muhammad pernah berkata bahwa Abdul Muthalib ada di neraka, jadi tempat tinggalnya saat ini di neraka. Abu Lahab segera keluar dan mendatangi Nabi SAW sambil bertanya, "Wahai Muhammad, apakah menurutmu Abdul Muthalib sudah masuk neraka?" Nabi menjawab dengan tegas, "Ya, dan siapapun yang mati seperti kematian Abdul Muthalib, dia akan masuk neraka." Setelah mendengar jawaban Nabi SAW, maka Abu Lahab kemudian berkata kepada beliau, "Jika demikian, saya masih memusuhi engkau Muhammad, karena engkau berpikir bahwa Abdul Muthalib ada di neraka." Abu Lahab berkata demikian dengan wajah marah dan masam sambil berbalik. Lalu dia kembali ke rumahnya dan memberitahu mereka berdua yang masih menunggu di rumahnya. Pada akhirnya, Abu Lahab terus menghalangi dan memusuhi Nabi, bahkan lebih mengganggu dan memusuhi seruan Nabi SAW dibandingkan dengan sebelumnya. Dulu Abu Lahab masih takut jika ingin berbuat kejam kepada Nabi karena masih ada Abu Thalib, seorang lelaki tua yang berjasa kepada Nabi sebagai pelindung.